Bapa, dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu, kami minta hikmat, wahyu dan pengertian, supaya kami mengerti kebenaran dan hidup kami diubahkan dalam anugerah-Mu, dalam kasih setia-Mu, dan semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami ingin melangkah setiap hari bersama dengan Kau, dan Kau dapatin sampai garis akhir kami menjadi orang kesayangan, menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu. Hari ini kami minta kuasa-Mu, anugerah-Mu, pengurapan-Mu memenuhi hidup kami, dan setiap firman yang kami dengar mengubahkan sampai kedalaman batin kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, kita setelah mengalami kelahiran baru, ada perjalanan yang harus kita lewati, dan perjalanan itu menuju menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, kita seringkali nganggap diri kita benar, seringkali nganggap diri kita ini hebat, pinter, paling berkenan di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Padahal Tuhan mau terus ubahkan yang di dalam hati kita. Kalau didapatin sesuatu yang tidak benar, Tuhan selalu pingin rubah, apapun itu namanya. Nah, kalau kita nggak mau diubahkan Tuhan, karakter yang buruk di dalam kita ini akan jadi batu sandungan, akan memunculkan masalah, akan memunculkan problem apapun namanya. Kalau orang nggak bisa bebas dengan dirinya sendiri, nggak bisa ngampuni dirinya sendiri, nggak bisa ngampuni orang lain, dia akan susah ngampuni orang juga. Nggak mungkin hidupnya berkemenangan, karena apa? Masih simpen kepahitan. Nggak mungkin juga doanya berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia selalu bermasalah. Apalagi kalau bermasalah dengan dirinya sendiri. Ketemu dengan siapapun akan ketemu problem. Orang yang nggak bisa tenang, nggak bisa menguasai diri, dia juga nggak bisa berdoa. Kata Alkitab, jadilah tenang, mangko nggak dapat berdoa. Bagaimana mungkin bisa berdoa kalau isinya kekacauan, keruwetan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Nah, di dalam diri kita ini ada hal yang selalu Tuhan sempurnakan, apapun di area jiwa itu, apapun namanya. Yang Tuhan selalu proses, yang Tuhan selalu bentuk. Ada yang punya kelemahan masing-masing berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada amarahnya, ada emosinya, ada kekhawatirannya, ada kecemasannya, ada gambar dirinya. Nah, itu kalau nggak dipulihkan, ketika kita ini bersosial, kita ini bergereja, kita ini berteman, bersahabat dengan orang lain, selalu ada problem. Selalu muncul problem. Selalu konflik dengan orang. Kalau kita pelajarin, kenapa kok kita bisa sampai konflik dengan orang? Karena sebenarnya kita nggak bisa menyesuaikan diri dengan baik. Yang lebih parah lagi, kalau kita ini keras kepala, selalu merasa benar dan orang lain salah. Itu yang repot. Makanya ada masa yang Tuhan izinkan, masa perjalanan, masa padang gurun, proses peremukan, mati terhadap diri sendiri, mati daging, pikul salib, sangkal diri. Itu di area jiwa, di area pikiranmu, di area perasaanmu, di area kemauanmu. Karena di area inilah setan seringkali pakai, jerat, jerumuskan, kuasai, intimidasi dan lain sebagainya. Roh kita dilahirkan kembali ketika kita terima Yesus. Tetapi di area jiwa ini yang disempurnakan selalu. Disempurnakan. Apalagi kita belajar firman ini, kita ngerti firman yang kita mengerti memerdekakan kita. Harusnya ya kekristenan yang sejati itu, kekristenan yang sejati tidak pernah terpengaruh dengan apapun yang di luar dirinya. Situasi, kondisi buruk, ketemu orang bermasalah, ketemu lingkungan bermasalah, diperlakukan buruk, difitnah, dituduh, diperlakukan jelek sekalipun, kita kalau udah dewasa di dalam Tuhan, kita ini tidak pernah terpengaruh. Tapi yang jadi masalahnya, kenapa kok kita bisa terpengaruh? Kenapa? Karena kita sebenarnya belum bisa mengendalikan diri, belum bisa menguasai diri, belum bisa menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ujungnya kita terpengaruh. Ujungnya kita seringkali konflik dengan orang. Ujungnya seringkali kita bermasalah dengan orang. Dan banyak hidup kita akhirnya jadi batu sandungan. Bapak Ibu, kalau kita belum beres dengan diri kita sendiri, Tuhan akan selalu bereskan. Semakin kamu nurut, ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu dengan memiliki respon benar, memiliki respon hati yang tepat di hadapan Tuhan,
semakin hari kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ketika kita ini diproses, ketika kita ini diremukkan dan respon kita salah, kita membela diri, kita merasa benar, kita merasa hebat dan orang lain salah, itu proses tidak akan berhasil. Engkau akan ngulangi terus. Orang yang belum lulus proses ini akan memiliki rasa insecure, rasa tidak aman, rasa tersaingin, rasa ketakutan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita ini hidup tidak tenang, tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai diri, kita memiliki rasa insecure, nggak aman gitu. Kita bergaul dengan orang selalu curiga. Kita berteman dengan orang selalu curiga. Kalau gembala dengan jemaatnya curiga. Kalau bos dengan pembantunya curiga. Sesama teman curiga. Dan bagaimana kalau kita curiga terus? Kita nggak bisa percaya sama orang. Kita akan susah percaya dengan Tuhan. Nah, di area-area seperti itu yang Tuhan mau beresin dalam kehidupan kita. Supaya apa? Hidup kita ini jadi berkat. Ditempatkan dimanapun, ngadepin situasi, kondisi apapun, ketemu dengan siapapun yang sekalipun nyebelin, benceno, ngeselin, tetap memiliki reaksi yang benar. Hidup kita bertindak sesuai dengan firman. Selama ini, kalau kita ini bertindak di luar firman, bertindak ngikutin kehendak kita sendiri, karena kita nggak mau menaklukkan diri kepada Kristus sepenuhnya, sekalipun pelayanan, sekalipun jadi pendeta, jadi pengerja, jadi hamba Tuhan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa menaklukkan diri kita kepada Kristus, mematikan semua keperasaanmu ini dan ditaklukkan kepada firman, keinginanmu, kehendakmu, ujungnya engkau dikontrol oleh keinginanmu sendiri. Ketika engkau dikontrol oleh keinginanmu sendiri, engkau pasti ketemu problem. Engkau pasti ketemu masalah. Hidupmu tidak jadi berkat. Hidupmu jadi batu sandungan. Kadang kita itu perlu belajar dari semua kejadian yang kita alami. Kenapa kok orang tersandung? Kenapa kok orang jengkel dengan kita? Kenapa kok orang bermasalah dengan kita? Belajar. Jangan-jangan ada yang salah di kita. Kalau ada yang salah ya kita berubah. Tapi kalau orang itu tetap berlaku buruk, sekalipun kita bersikap baik, ya nggak usah ditanggepin, jalan aja sama Tuhan, selama kita benar ya. Tapi dari semua kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup ini, pasti Tuhan punya maksud, pasti Tuhan punya tujuan. Tujuannya untuk merubah yang di dalam ini. Bapak Ibu, kalau hidupmu ini ya, memiliki rasa tidak percaya diri, karena engkau hidup benar di hadapan Tuhan, berjalan sama firman, hidupmu dipenuhi dengan kekhawatiran, hidupmu dipenuhi dengan kekacauan. Kau susah percaya Tuhan, kau susah mempercayai kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika ada orang-orang baru, ketika engkau berteman dengan orang yang baru, atau berada di lingkungan yang baru, di pikiranmu isinya curiga, isinya negatif, karena takut orang menyaingin hidupmu. Kenapa kalau orang itu takut tersaingin? Ya karena nggak merasa aman. Saya sebagai hamba Tuhan, saya lebih senang orang yang saya muridkan lebih hebat dari saya. Lebih dipakai Tuhan, lebih diurapi, lebih pinter, lebih diberkati, dan lain sebagainya. Tapi tidak semua hamba Tuhan memiliki sikap yang seperti itu. Mereka takut tersaingin. Hidup Bapak Ibu, ketika dibawa ke dalam hal-hal yang baru, kalau engkau tidak beres, engkau akan tetap memiliki ketakutan, kecemasan. Takut tersaingin, takut dihianatin, takut dilukai, takut diperlakukan buruk dan lain sebagainya. Isinya hanya penuh kecurigaan. Itu ciri-ciri orang yang hatinya belum benar di hadapan Tuhan. Di area jiwamu tadi, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu harus ditaklukkan kepada Kristus. Coba sekarang kita akan lihat di kitab Matius, pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-13. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu membunuh dia." Kenapa kok Herodes mencari Yesus yang masih bayi untuk dibunuh? Karena dia dengar dari orang-orang Majus bahwa orang-orang Majus mencari raja yang baru lahir itu, dan dia pikir Herodes pikir bahwa akan muncul raja baru yang akan mengalahkan dia, karena nggak ada rasa nyaman. Herodes ketakutan, takut digantikan. Makanya kalau
masih memiliki ketakutan dalam hal apapun ya, dalam bekerja, dalam bisnis, jadi hamba Tuhan, pelayanan atau apapun juga. Kalau takut posisi kita diambil orang lain, perlu diperhatikan loh. Itu ada hal rasa nggak aman dalam dirimu yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Nah, Herodes ketakutan ini ceritanya. Ini katanya ada raja yang baru lahir dan orang-orang Majus itu, mungkin ribuan orang Majus mencari Yesus untuk mempersembahkan korban karena ini raja, dan dia yang akan mungkin dalam pikirannya Herodes akan menyaingi kedudukannya. Dia kan tidak nyaman. Lihat di ayat yang ke-14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Nunggu Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Perhatikan di ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang diketahuinya dari orang Majus itu. Gara-gara orang Majus ini, dia ngomong sama Herodes. Herodes ketakutan luar biasa, takut disaingin sebagai raja, karena dia nggak nyaman, dia nggak aman merasa posisinya, padahal dia kan raja yang besar. Dan apa yang terjadi? Di ayat yang ke-17, dengan demikian genaplah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap, yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada. Gara-gara orang Majus ngomong dan Herodes ketakutan, ujungnya anak-anak yang di bawah 2 tahun dihabisin, dibunuh semua. Jangan sampai yang katanya lahir raja baru itu nanti menyaingin dia. Ini kan orang memiliki rasa yang insecure. Saya bilang ya, orang itu kalau belum dipulihkan selalu bikin problem. Herodes kan bikin problem, dibunuh semuanya. Bayi-bayi itu, bayangin berapa banyak orang yang kecewa, berapa banyak orang yang sedih, berapa banyak orang yang merana karena bayinya dibunuh oleh Herodes. Orang yang insecure, orang yang tidak aman dengan dirinya, orang yang belum pulih dengan dirinya, selalu bikin problem, selalu bikin masalah. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia ketemu orang, selalu ketemu problem. Makanya ini penting, kita harus dipulihkan di area ini. Bapak Ibu yang suka marah, yang gampang tersinggung, yang isinya curigaan, yang pikirannya negatif, yang takut tersaingin, takut posisimu digantikan orang lain. Nek kamu dikuasai dengan ketakutan, dalam hal apapun juga namanya, kamu menjadi orang yang pemarah, kamu jadi orang yang penuh emosi, kamu jadi orang yang tidak bisa mengendalikan diri dan selalu bikin problem. Herodes bikin problem. Bunuhin bayi-bayi yang di bawah 2 tahun. Dia pikir bayi Yesus pun juga ikut terbunuh. Tetapi Tuhan punya rencana yang selalu digenapi. Kita lihat setelah kematiannya Herodes, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ujungnya apa? Dimatikan Herodesnya. Jangan sampai Tuhan sendiri berurusan dengan hidupmu. Bapak Ibu, rencana Tuhan itu besar sekali atas kehidupan kita kalau kita mau jalan sama Dia. Kalau kita ngikutin, mau dibentuk, mau diproses, rencana Allah besar dalam kehidupan kita. Nah, seringkali Tuhan izinkan proses-proses itu terjadi dalam kehidupan kita. Masa sulit, masa tidak enak, ruwet, tertekan, terhimpit, ngadepin persoalan, belum ngadepin tantangan, ketemu orang yang menyebalkan. Itu bagian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk meremukkan sesuatu yang busuk di dalam kita, dicabut sampai ke akar-akarnya. Makanya bersyukur kalau ngadepin masalah. Bersyukur kalau ngadepin tantangan. Bersyukur kalau kita masih diurusin Tuhan lewat proses kejadian. Itu bukti Tuhan sayang sama kita kok. Bukti Tuhan masih mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kita kok. Makanya nikmatin proses apapun itu.
Kalau Bapak Ibu konflik dengan orang, bersyukur. Karena Tuhan sedang urusin hatimu, Tuhan urusin hidupmu. Tuhan sedang berperkara dengan engkau. Jalan terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin semuanya dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Jangan malah berespon yang salah. Tapi banyak orang ketika diproses Tuhan, ketika Tuhan urusin di area jiwanya, berontak, membela diri, membenarkan diri. Wah, aku udah pelayanan kok, aku udah tahu firman kok, aku udah melakukan ini dan itu kok, dan lain sebagainya. Seakan-akan merasa dirinya sudah berkenan di hadapan Tuhan. Padahal belum tentu. Karena Tuhan sedang urusin hati kita. Tuhan lebih tertarik dengan hati kita daripada segala sesuatu yang kita kerjakan. Buat apa kita ngerjakan segala sesuatu? Buat apa kita pelayanan? Buat apa kita berdoa? Buat apa kita beribadah? Tapi kalau hati kita busuk, bukankah kita Matius katakan kalau kamu mempersembahkan korban dan kamu ingat dengan sesamamu dalam hatimu, tinggalkan persembahanmu, beresin dulu, baru kamu datang lagi ke persembahan. Tuhan lebih tertarik hati kita. Tuhan mau proses hati kita ini jadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hatinya. Bukan kita justru tutupin dengan segala aktivitas yang kelihatan rohani, padahal di dalam hati kita itu busuk. Bapak Ibu, Herodes memiliki rasa insecure, bikin problem. Hidupmu kalau memiliki rasa insecure, selalu bikin problem dengan orang. Selalu bikin masalah. Selalu trouble. Selalu gegeran. Selalu berantem, nggak cocok dengan orang. Perhatikan baik-baik ya. Kalau kita ini ya ketemu dengan siapapun awalnya baik. Lama-lama karena kita memiliki karakter yang buruk, akhirnya kita konflik. Kalau kita udah konflik, terus kita nyalain orang lain, sebenarnya kita yang salah. Kalau kita selalu ketemu dengan orang konflik terus, ribut terus, berarti yang di dalam kita ini tidak benar. Kita pikir kita ke gereja, kita pelayanan, dan Tuhan ternyata urusin hati kita. Ada peremukan, dibentuk lewat gembala mungkin, dibentuk lewat sesamamu. Dan kamu melarikan diri dari proses itu, karena merasa benar, udahlah, males lah aku pindah gereja aja. Terus dipikir dengan kamu pindah gereja, semuanya akan baik-baik, engkau akan ketemu problem yang sama. Engkau akan ngadapin masalah yang sama. Engkau akan diproses terus. Selama kamu ngelawan proses itu, dan kamu lari dari persoalan, kamu gak akan lulus. Tetapi ketika kita ini memiliki respon yang benar, ketika diproses, dibentuk, kita memberi hati kita, ini Tuhan nih, hatiku nih. Kalau engkau lihat kejahatanku, cabut sampai ke akarnya, justru kita akan cepat diubahkan. Dan ketika engkau diubahkan, otomatis promosi, peninggian, pengaruh, otoritas, urapan, hikmat, pewahyuan, kebijaksanaan itu akan mengalir memenuhi kehidupan kita. Jangan sampai hari ini kita selalu merasa benar. Jangan sampai kita udah bertahun-tahun jadi orang Kristen, ternyata kelakuannya tetap jelek terus. Kalau ngadepin masalah, kalau ada di konflik, kalau ditegur tersinggung, kalau ngadepin konflik nyalain orang lain. Artinya ada sesuatu yang tidak benar. Apalagi kalau ketemu dengan orang, tidak nunggu lama selalu konflik, selalu ribut terus. Berarti ada yang salah dengan diri kita. Bagian kita kan koreksi hati kita ini dengan baik. Kita selidikin sampai kedalaman batin kita. Kalau didapatin yang busuk, yang jelek, yang jahat, yang tidak berkenan, bertobat, berubah. Tuhan mau kita diubahkan. Tuhan mau kita dipulihkan dalam segala hal. Kenapa kok Tuhan mau pulihkan? Kalau kita nggak dipulihkan, ujung dari hidup kita akan selalu jadi batu sandungan. Kita ini dipanggil untuk jadi berkat, bukan untuk jadi batu sandungan. Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat. Memberkatin banyak orang lewat sikap, tindakan, perbuatan, berkat, materi, dan lain sebagainya. Memang kita real dipanggil untuk jadi berkat, bukan bikin trouble di mana-mana. Justru jadi solusi maker, jadi orang yang bijaksana, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bukan bikin masalah terus-terusan. Coba hari ini, kalau hidupmu selalu ribut terus dengan pasangan ribut, nggak cocok, konflik, marah, kesel, jengkel, dengan anak ribut, dengan orang lain ribut, berarti kan ada yang nggak benar itu. Berarti ada yang salah itu yang di dalam diri kita. Ya responi, berubah. Jangan tetap merasa benar terus. Karena kita seringkali merasa benar, sejagat raya dan orang lain salah semua.
Apalagi bagi orang yang sudah terlibat pelayanan ini. Biasanya anti kritik. Kalau dikritik nggak terima, ngamuk, marah. Karena merasa sudah dekat dengan Tuhan, merasa punya surga sendiri. Ingat-ingat aja, tinggal tunggu waktu. Itu namanya orang yang keras kepala itu. Tinggal tunggu waktu, Tuhan akan rendahkan, Tuhan akan rembukan. Lebih baik kita merendahkan diri di hadapan Tuhan daripada kita dihabisi lewat proses yang menyakitkan. Makanya respon hati kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Respon hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Setiap hari dedikasikan hatimu. Setiap hari izinkan firman mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Nah, kita setiap hari kan melangkah harus mengkoreksi diri. Kalau ada yang salah ya kita berubah itu. Saya ternyata di proses Tuhan itu butuh waktu bertahun-tahun. Awal-awalnya biasanya baru pelayanan merasa paling benar, merasa paling urapan, merasa paling punya surga sendiri, ngomong ngawur, ngomong sembarangan. Ternyata semakin kita kenal Tuhan semakin rendah hati. Bapak Ibu, kalau engkau sombong belagu ya, ditegur marah dan lain sebagainya, perlu koreksi hati loh. Jangan-jangan kamu tinggi hati dan sombongnya luar biasa. Hari ini belajar merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Apalagi kalau ditegur marah, tersinggung. Dengerin itu. Perlu koreksi diri. Kadang Tuhan tegur pakai banyak cara kok. Kalau Tuhan tegur pakai orang di sekitarmu gak mempan, kadang Tuhan tegur pakai orang yang mungkin yang gak kamu pandang, masih gak mempan, ujungnya kamu akan ketemu problem. Lebih baik kan kita memiliki sikap hati yang benar. Makanya di area ini yang harus kita setiap hari serahkan di hadapan Tuhan. Kalau didapatin yang busuk, yang jelek, biasanya yang busuk, yang jelek itu kan yang bisa melihat kan adalah orang yang di sekitar kita, yang orang sering kali bergaul dengan kita. Kalau busuk jelek ya berubah, bertobat. Jangan ngotot, jangan maumu sendiri, berubah. Kalau enggak nanti ketemu problem yang lebih rumit lagi, ketemu masalah yang lebih ruwet lagi. Tuhan mau hati kita untuk diubahkan. Ketika Tuhan ubahkan hati kita dan kita memiliki respon hati yang benar, perjalananmu akan naik level yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda, dalam kuasa, dalam otoritas yang berbeda. Setiap hari berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam pengurapan Tuhan. Saya percaya apa yang kita pelajarin hari ini akan mengubahkan yang di dalam batin kita ini. Jangan menjadi orang yang keras kepala. Jangan menjadi orang yang insecure. Bapak Ibu, kalau hari ini ya, engkau masih terpengaruh dengan situasi di luar hidupmu. Dikata-katain orang marah, ditegur orang gak terima, gampang panik, gampang stres, gampang ngamuk, gampang tersinggung dalam hal apapun juga lah, dalam situasi apapun. Kau mesti bertobat dan belajar menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau enggak, engkau enggak mengalami sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Engkau akan terus ketemu problem, engkau akan terus ketemu trouble terus dalam hidupmu. Hari ini belajar memberi hatimu di hadapan Tuhan sepenuhnya. Mendedikasikan hatimu di hadapan Tuhan. Untuk diubahkan, untuk dipulihkan, untuk dibentuk. Ternyata memang banyak hal yang harus kita tanggalkan dari semua kebusukan dan kejahatan di dalam batin kita. Segala sesuatu yang tidak berkenan ini kita harus tanggalkan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita masih simpen terus, karena kita merasa, orang merasa itu biasanya lebih angkuh, lebih sombong. Kalau masih merasa benar, koreksi hatimu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan meremukkan sampai kedalaman batinmu. Kita harus dipulihkan di area jiwa ini, di area pikiran kita, di area kemauan kita, di area kehendak kita. Menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, berjalan sesuai dengan firman. Nanti ya, lihat apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Engkau akan memiliki pengaruh, engkau akan memiliki otoritas, engkau akan semakin dibawa ke dalam kehidupan yang berbeda setiap hari. Coba Bapak Ibu cek, sudah selama ini ikut Tuhan ini udah banyak berubah nggak di dalam Tuhan? Dalam segala keadaan kondisi, bagaimana responmu? Bagaimana sikapmu? Bagaimana ketika engkau ngadapin tantangan, keputusanmu? Sejalan dengan firman? Atau hanya ngikutin emosimu dan hawa nafsumu? Kalau masih belum, taklukkan diri. Masih ada kesempatan. Tuhan mau ubahkan yang di dalam kita ini. Diubahkan menjadi serupa, segambar
dengan Kristus. Berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kebenaran, sampai garis akhir didapatin. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau hidup kita tidak dipulihkan, hidup kita ini belum dipulihkan, tapi kita jadi bergereja. Hidup kita belum dipulihkan, kita terlibat pelayanan. Nanti selalu ada masalah, selalu jadi batu sandungan, selalu bikin problem. Lebih baik kita kan berubah. Lebih baik kan kita menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan, untuk dibentuk, untuk diremukkan. Sampai garis akhir kita didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Firman yang Bapak Ibu dengar hari ini, saya percaya akan memerdekakan hatimu, memerdekakan hidupmu, berjalan setiap hari, pikul salib, sangkal diri, mati daging, sampai garis akhir didapatin berkenan menyenangkan Raja di atas segala raja. Amin. Kita berdoa dulu. Bapa, dalam nama Yesus kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Aku berdoa firman ini nempel dalam hati kami, menjamah, mengubahkan, membuat kami semakin hari semakin berkemenangan dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kemampuan Roh Kudus kami berjalan dalam kekudusan kesucian, berjalan dalam anugerah Tuhan, berjalan dalam hadirat-Mu, dipimpin dan dipenuhi oleh Roh-Mu yang ajaib. Kami percaya sampai garis akhir Engkau akan dapatin kami berkemenangan. Dalam nama Yesus kami percaya, kami ingin menyenangkan hati-Mu sampai finish well, finish strong. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika Roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekerebekonomo sante kini. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu. Ini miana nalamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama
nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo. Ikiri mianananamo se. Ikiri bienanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya, yang datangnya daripadamu itu, dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.